Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Suaspitasari, mahasiswa PGSD Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan dosen pengampu Ibu Yunika Afrianingsih, MPD. Nah, teman-teman, ternyata lingkungan itu dapat mempengaruhi perkembangan anak loh. Kenapa anak-anak dipengaruhi oleh lingkungannya? Itu karena lingkungan adalah salah satu faktor penting dalam mendukung kecerdasan anak. Menurut Dr. Melly Budiman, di majalah Intisari, Maret 1996, kecerdasan atau inteligensi anak dipengaruhi oleh 3 faktor, di antaranya yaitu faktor bawaan, faktor gizi, dan faktor lingkungan. Lingkungan ikut serta dalam membentuk cara belajar hingga cara anak menyikapi sesuatu. Satu contoh lingkungan yang ramai, meriah, serta banyak orang membuat anak mudah bersosialisasi, mudah mengenali karakter orang lain. Begitu pula sebaliknya, apabila lingkungan anak sepi dan hanya ada ibu di rumah, maka anak akan cenderung introvert atau menutup diri. Lingkungan yang pertama mereka lihat tentu saja keluarga, tetapi semakin besar, semakin anak bisa berjalan, lingkungan anak semakin lama bertambah luas. Ia semakin mengenali desanya, mengenali orang-orangnya, sampai dengan tumbuhan di sekitar mereka, serta teman-teman mereka. Lingkungan inilah yang ikut serta membentuk bagaimana perilaku anak kita di masa yang akan mendatang. Yang perlu teman-teman tahu nih, lingkungan itu kan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan anak, terutama yaitu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Teman-teman, keberhasilan tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh faktor lingkungan loh, mulai dari lingkungan keluarga hingga masyarakat luas. Peran keluarga, utamanya orang tua, sangat penting dalam membentuk lingkungan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan pengertian. Mengapa sih peran keluarga itu, utamanya orang tua, sangat penting? Karena lingkungan paparan pertama dan tersering bagi anak-anak adalah keluarganya. Pembentukan karakter dan proses tumbuh kembang pertama kali dimulai dari sini. Anak-anak harus dipersiapkan sedini mungkin untuk menjadi penentu kehidupannya nanti. Harus dipersiapkan untuk bisa membuat keputusan sendiri dan tumbuh menjadi pribadi yang kompeten di masyarakat. Proses ini dapat didapatkan sedini mungkin, tergantung pada lingkungan tempat tinggal anak dibesarkan. Kondisi yang optimal di rumah, pemenuhan nutrisi yang cukup, dan interaksi antara orang tua maupun dengan anak sangat mempengaruhi perkembangan dan perilaku anak. Orang tua bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan yang aman, memantau aktivitas anak, membantu mengembangkan emosi sosial dan kognitif, serta menyediakan arahan dan panduan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menyediakan lingkungan rumah yang aman dan kondusif, anak akan senang bermain, mengeksplorasi diri, hingga menentukan berbagai hal baru yang dapat meningkatkan level perkembangan kognitif, sosial, dan emosional. Harapannya kelak dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan produktif. Lingkungan keluarga juga merupakan aspek yang pertama dan utama dalam mempengaruhi perkembangan anak. Anak lebih banyak menghabiskan waktunya di lingkungan keluarga, sehingga keluarga mempunyai peran yang banyak dalam membentuk perilaku dan kepribadian anak, serta memberi contoh nyata kepada anaknya. Cara orang tua dalam mendidik anak juga mempengaruhi perkembangan perilaku dan kepribadian anak. Dalam hal ini, keluarga berperan untuk memberikan dukungan baik dalam hal penyediaan fasilitas maupun penciptaan suasana belajar yang kondusif. Dalam hal pembentukan perilaku, sikap dan kebiasaan, penanaman nilai, dan perilaku-perilaku sejenisnya. Lingkungan keluarga yang mempengaruhi sangat dominan. Keluarga dapat berfungsi sebagai lingkungan kehidupan nyata untuk mempraktekkan aspek-aspek perilaku tersebut. Setiap anak memiliki sifat, kepribadian, serta cara bersosialisasi yang beragam dalam masyarakat. Cara bersosialisasi tersebut tergantung dengan siapa ia berteman baik di sekolah maupun di masyarakatnya. Perilaku teman baik atau buruknya
sedikit banyak akan berpengaruh dalam perkembangan tersebut. Saat ini, banyak anak kecil yang berkata kasar bahkan kurang menghormati orang tuanya. Mereka seringkali mendengarkan para orang tua mengucapkan kata kasar, itu ketika melakukan kesalahan. Sehingga pikiran mereka yang bersih tercemari oleh perkataan-perkataan yang tidak semestinya diungkapkan. Dalam konteks ini, keluarga adalah lingkungan yang utama. Anggota keluarga harus mampu menetralkan serta memberikan arahan yang benar tentang pengaruh lingkungan dan norma-norma yang berlaku. Hal ini karena keluarga dapat memberikan pengaruh kuat dan sifatnya langsung berkenaan dengan aspek-aspek perkembangan anak. Keluarga atau orang tua berfungsi untuk memastikan bahwa anaknya sehat dan aman, memberikan sarana dan prasarana untuk mengembangkan kemampuan sebagai bekal di kehidupan sosial, serta sebagai media dalam menanamkan nilai sosial dan budaya sedini mungkin. Orang tua memberikan kasih sayang, penerimaan, penghargaan, pengakuan, dan arahan kepada anaknya. Hubungan antara orang tua dan anak sangat penting untuk membangun kepercayaan terhadap orang lain dan diri sendiri. Selain itu juga dapat membantu perkembangan sosial, emosional, dan kognitif pada anak. Penelitian menyebutkan bahwa hubungan antara orang tua dan anak yang hangat, terbuka, dan komunikatif terdapat batas yang wajar antara usia, menyampaikan alasan terkait hal-hal yang tidak boleh dilakukan anak, akan meningkatkan rasa percaya diri dan juga performa di sekolah maupun lingkungan masyarakat. Selain itu, anak akan lebih terhindar dari hal-hal negatif seperti depresi dan penggunaan narkoba. Budaya, kepercayaan, tradisi dan nilai yang dianut dalam suatu keluarga juga mempengaruhi tumbuh kembang anak. Dalam suatu penelitian yang dilakukan pada orang tua Cina sampai Amerika menyebutkan bahwa para orang tua memiliki cukup andil dalam mengatur tingkah laku anaknya, sehingga masalah terkait penyimpangan perilaku pada anak jarang dijumpai. Pada masa remaja sampai dewasa muda, orang tua memiliki tugas dan peran baru seiring dengan berubahnya kebutuhan anak pada masa ini. Perubahan yang terjadi pada masa ini adalah perubahan secara fisik, kognitif, dan juga sosial. Anak akan mulai melepaskan diri dari ketergantungan pada keluarga dan mulai fokus pada kehidupan sosial di luar rumah. Tantangan bagi orang tua adalah bagaimana harus menyeimbangkan antara mempertahankan ikatan dalam keluarga dan meningkatkan otonomi anak seiring dengan bertambahnya usia dan pendewasaan pada anak. Dalam suatu penelitian disebutkan bahwa orang tua yang tetap mempertahankan komunikasi yang baik dan hangat memiliki anak dengan luaran lebih baik dalam kehidupan sosialnya, tidak menggunakan narkoba, mengalami gangguan cemas, dan depresi yang lebih sedikit daripada anak dengan orang tua yang tidak menjaga komunikasi pada masa remaja sampai dewasa muda. Nah, teman-teman, perkembangan moral anak itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana lingkungan keluarganya. Oleh karena itu, ketika kejujuran, keikhlasan, dan gotong royong kerap ditunjukkan oleh masing-masing anggota keluarga, maka dengan sendirinya anak tersebut akan melakukan hal yang sama. Tetapi sebaliknya, jika anggota keluarga menerapkan perilaku tidak baik seperti berkata bohong, mencuri, berkata kotor, dan lain sebagainya, anak juga akan lebih cepat menyerap hal itu, sehingga moral mereka pun menjadi tidak baik. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa baik lingkungan masyarakat, sekolah maupun keluarga sangat berpengaruh dalam perkembangan seorang anak, terutama perkembangan psikisnya. Keluarga sebagai unsur terpenting harus berperan lebih ekstra dalam hal ini. Keluarga juga harus lebih pintar dan kreatif dalam memilih-milih pergaulan anak, sehingga anak Indonesia dapat berkembang menjadi generasi yang berbudi luhur baik. Nah, selain faktor keluarga, sekolah juga memiliki peranan penting dalam proses perkembangan anak.
Dalam hal ini, sekolah memberikan fasilitas terhadap perkembangan anak, karena salah satu fungsi sekolah adalah sebagai tempat belajar dan bersosialisasi dengan sebayanya. Perkembangan kondisi anak yang bersekolah dengan yang tidak bersekolah tentu saja jauh berbeda. Interaksi pendidikan di sekolah tidak hanya berkenaan dengan perkembangan aspek kondisi anak, melainkan berkenaan juga dengan perkembangan aspek-aspek pribadi anak yang lain. Secara lebih jelas, bahwa sekolah berfungsi sebagai fasilitator proses perkembangan anak secara menyeluruh sehingga dapat berkembang secara optimal sesuai harapan-harapan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Selain itu, sekolah mempunyai peranan dalam mengembangkan potensi pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki anak, menciptakan budi pekerti yang luhur, membangun solidaritas terhadap sesama yang tinggi, serta mengembangkan keimanan dan ketakwaan anak agar menjadi manusia yang beragama dan beramal kebajikan. Lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena di sanalah tempat mereka bergaul, melihat orang-orang berperilaku, menyaksikan berbagai peristiwa, dan juga tempat mereka untuk menemukan sejumlah aturan dan tuntunan yang dipenuhi oleh yang bersangkutan. Lingkungan masyarakat itu bisa mendukung apa yang dikembangkan di rumah dan di sekolah, tetapi bisa pula sebaliknya. Baiklah teman-teman, kesimpulan pada materi hari ini yaitu faktor lingkungan keluarga merupakan faktor yang paling mempengaruhi perkembangan sosial anak. Semakin bagus tata cara keluarga, maka perkembangan sosial anak juga makin bagus. Lingkungan juga salah satu faktor yang paling besar pengaruhnya bagi pendidikan. Lingkungan mempengaruhi perkembangan karakter anak. Bila anak tumbuh dan berkembang di lingkungan yang baik, santun, dan taat beragama, maka anak pun akan tercetak menjadi pribadi yang baik. Tetapi sebaliknya, pengaruh buruk dari lingkungan juga merupakan kebiasaan yang mudah menular. Oleh karena itu, orang tua harus benar-benar memperhatikan pengaruh lingkungan terhadap pendidikan anak. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari saya tentang lingkungan yang mempengaruhi perkembangan anak. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.